Lupakan semua omong kosong tentang santai saja atau uang tidak dibawa mati. Jika Anda masih berjuang untuk diri sendiri atau keluarga, Anda tidak punya waktu untuk santai. Hidup adalah kompetisi, dan yang kalah disebut pecundang. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, seringkali kita terpaku pada lonjakan motivasi sesaat. Kita mungkin merasa terinspirasi setelah menonton sebuah video atau membaca kutipan yang membakar semangat. Namun, berapa lama perasaan itu bertahan? Realitanya, motivasi hanyalah percikan api. Yang Anda butuhkan adalah bahan bakar yang terus menyala, yaitu disiplin. Disiplin bukanlah hal yang nyaman. Itu adalah pilihan sadar untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika Anda tidak ingin melakukannya. Ini adalah komitmen untuk terus maju, melampaui perasaan sesaat, dan membangun kebiasaan yang mendorong Anda menuju tujuan. Percayalah, orang-orang paling sukses di dunia tidak bangun setiap hari dengan perasaan menggebu-gebu. Mereka bangun dan bertindak karena disiplin. Mindset adalah hal paling penting. Satu-satunya hal yang sepenuhnya dapat Anda kontrol di dunia ini adalah pikiran Anda. Lingkungan, latar belakang keluarga, atau nasib, semua itu di luar kendali Anda. Namun, bagaimana Anda memilih untuk bereaksi, bagaimana Anda memilih untuk berpikir, itulah kekuatan sejati Anda. Berhentilah menyalahkan faktor eksternal. Ubah pertanyaan dari "mengapa dia bisa dan saya tidak" menjadi "mengapa tidak saya bisa seperti dia". Singkirkan mentalitas "dia pasti anak orang kaya" atau "bisnisnya haram". Pikiran seperti itu hanya akan mengunci Anda dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan. Percayalah pada potensi diri Anda, karena otak adalah aset terpenting yang bisa kita latih. Egoisme sejati menjadi biasa-biasa saja. Banyak dari kita diajarkan untuk tidak serakah, untuk puas dengan apa adanya. Namun, mari kita ubah perspektif. Menjadi rata-rata atau biasa-biasa saja adalah tindakan paling egois yang bisa dilakukan seseorang. Ketika Anda puas dengan mediokritas, Anda membatasi potensi diri Anda untuk menciptakan nilai. Sebaliknya, ketika Anda berani menjadi serakah dalam artian positif, yaitu haus akan pencapaian, berani mengambil risiko dan membangun sesuatu, Anda menciptakan kesempatan. Anda bisa mendirikan bisnis, membuka lapangan pekerjaan, dan memberi makan banyak keluarga. Membangun sebuah perusahaan dengan puluhan karyawan berarti Anda tidak hanya memberi makan 30 orang, tetapi mungkin 30 keluarga. Ini bukan tentang memuaskan diri sendiri. Ini tentang menciptakan dampak yang lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Hidup adalah kompetisi, bukan rekreasi. Mari jujur pada diri sendiri. Hidup ini adalah kompetisi. Dari bangku sekolah hingga tangga karier, dan bahkan dalam dunia bisnis, kita selalu bersaing. Bisnis adalah zero-sum game. Ketika satu bisnis berkembang pesat, itu seringkali berarti mereka berhasil mengambil pangsa pasar dari pesaing. Jangan terjebak dalam ilusi santai saja. Mereka yang mengatakan hidup ini harus dinikmati dengan santai seringkali adalah mereka yang sudah berada di puncak. Jika Anda masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan, membayar cicilan, atau mengangkat derajat keluarga, Anda tidak bisa bersantai. Pikirkan sebuah pesawat yang akan lepas landas. Ia tidak akan pernah terbang jika melambat di tengah landasan. Anda butuh kecepatan, akselerasi penuh, hingga mencapai ketinggian yang memadai. Yang kalah dalam kompetisi disebut pecundang, jadi jangan mau menjadi pecundang. Mengubah emosi menjadi energi kuat. Emosi, terutama kemarahan atau kekecewaan, seringkali dianggap negatif. Namun sebenarnya itu adalah energi paling kuat dan tak terbatas yang ada di dalam diri Anda. Daripada membiarkan emosi itu menghancurkan Anda, misalnya setelah patah hati atau mengalami kegagalan, gunakanlah sebagai bahan bakar. Marahlah pada diri Anda sendiri ketika Anda tidak mencapai potensi penuh. Marahlah ketika Anda melihat orang tua Anda harus bekerja keras di usia senja. Marahlah ketika Anda tahu Anda bisa lebih baik tetapi memilih untuk bermalas-malasan. Salurkan kemarahan itu menjadi fokus yang tajam untuk belajar, berinovasi, dan bekerja keras. Orang-orang sukses seringkali memiliki kepahitan atau pengalaman pahit di masa lalu yang mereka ubah menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Waktu berjalan, jangan sia-siakan. Kesempatan untuk membangun kekayaan yang signifikan dan menikmati hidup yang berarti tidaklah tak terbatas. Anda mungkin hanya memiliki 10 hingga 20 tahun masa puncak produktif untuk benar-benar mengakselerasi dan mencapai kemandirian finansial. Jangan biarkan 5 tahun berlalu tanpa ada perubahan berarti.
Mereka yang bilang uang tidak dibawa mati atau kuburan kita sama, mungkin tidak menyadari bahwa dengan kekayaan, Anda memiliki kekuatan untuk membantu lebih banyak orang, mengubah sistem, dan meninggalkan warisan positif yang jauh melampaui diri sendiri. Jangan dengarkan omong kosong yang meremehkan ambisi Anda. Fokus pada apa yang bisa Anda kontrol, mindset Anda, disiplin Anda, dan tindakan Anda. Ini bukan perjalanan yang mudah, butuh kerja keras, keringat, dan pengorbanan. Tetapi itu adalah harga yang harus dibayar untuk kehidupan yang Anda impikan dan dampak yang ingin Anda ciptakan. Ingat, perubahan tidak akan datang dari sekadar motivasi sesaat atau harapan kosong. Perubahan lahir dari disiplin yang tak tergoyahkan dan mindset yang berani menantang kenyamanan. Waktu terus berjalan dan peluang untuk membentuk masa depan yang Anda impikan semakin menipis setiap hari. Ini bukan sekadar tontonan, ini adalah panggilan untuk bertindak. Jika apa yang Anda dengar hari ini membakar semangat untuk berubah, untuk bangkit dari zona nyaman, dan untuk tidak lagi menjadi biasa-biasa saja, maka inilah saatnya untuk membuktikannya. Jangan biarkan api ini padam. Jadikan setiap detik sebagai langkah maju. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menyuarakan kebenaran yang mungkin pedih, namun esensial untuk kemajuan Anda. Nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya yang akan membongkar lebih banyak lagi tentang cara menguasai diri dan menaklukkan dunia. Apa langkah nyata pertama yang akan Anda ambil setelah menonton ini untuk mengubah hidup Anda? Bagikan di kolom komentar.